Bab 046. Bah, kamu tadi lihat dan ingat bukan baju apa saja yang istri saya pegang? Tanya Vano. Pegawai toko pun mengangguk menjawab pertanyaan Vano. Kalau benar seperti itu, saya minta sama Mbak untuk membungkus semua baju yang dipegang oleh istri saya tanpa terkecuali. Dan satu lagi, saya minta Mbak juga membungkus semua baju keluaran terbaru yang ada di butik ini untuk istri saya. Pinta Vano. Apa? Istri. Belum hilang keterkejutan Arneta melihat sikap lembut Vano pada Kayla. Kini Arneta sudah kembali terkejut karena Vano menyematkan panggilan istri pada Kayla. Vano sama sekali tidak memperdulikan keterkejutan Arneta. Dia segera membayar seluruh baju yang sudah siap ditotal harganya oleh pegawai butik dan meminta pegawai butik untuk mengantarkannya ke parkiran mobilnya berada. Ayo kita pergi, ajak Vano. Dia tak ingin Kayla terlalu lama berada di dekat adik tirinya yang hanya bisa membawa pengaruh buruk untuk Kayla. Kayla mengiyakannya tanpa suara. Dia segera beranjak pergi meninggalkan butik mengikuti Vano yang kini sedang mendorong stroller baby Julie. Aku gak salah dengarkan tadi? Tanya Arneta dalam hati. Dia terus saja memperhatikan pergerakan Vano dan Kayla hingga akhirnya lenyap dari pandangannya. Sungguh sebuah berita yang sangat mengejutkan untuk Arneta karena ternyata Kayla saat ini adalah istri dari pengusaha kaya raya. Enggak, itu tidak mungkin. Tuan Vano tadi pasti berbohong kepada diriku. Kata Arneta menolak kenyataan yang ada. Ada sebuah pertimbangan yang Arneta pikirkan saat ini, yaitu kedatangan Vano ke rumahnya saat itu untuk mencari keberadaan Kayla. Kayla gak mungkin adalah istri dari Tuan Vano. Karena bila Kayla benar adalah istri dari Tuan Vano pasti saat itu gak mungkin mencari Kayla sampai ke rumah kami. Kata Arneta dalam hati. Arneta pun jadi berpikir buruk kalau Kayla adalah wanita simpanan Vano. Ya, dia pasti hanya istri simpanan Tuan Vano. Dia kan pasti mau melakukan apa saja demi mendapatkan uang. Lagi pula, Tuan Vano gak mungkin mau menikahi wanita seperti dia. Kata Arneta. Keyakinan yang ada di dalam hatinya saat ini membuat Arneta setidaknya sedikit merasa tenang. Mbak, apa masih ada baju yang Mbak inginkan selain baju tadi? Walau sudah dibuat sebal dengan sikap Arneta tadi, tapi pegawai butik masih saja bersikap ramah pada Arneta. Tidak ada, balas Arneta ketus kemudian melangkah pergi meninggalkan butik. Moodnya yang sudah buruk untuk berbelanja, membuat Arneta malas untuk memilih baju kembali di dalam butik. Lagi pula uang yang dia punya sudah sangat pas-pasan. Rasanya akan lebih baik bila dia memanfaatkannya untuk membeli makanan daripada membeli baju. Kayla, apa kamu sedih? Vano langsung saja bertanya saat baby Julie dan Kayla sudah masuk ke dalam mobil. Melihat wajah Kayla yang murung sejak bertemu dengan Arneta, membuat Vano jadi khawatir dengan suasana hati Kayla. Aku gak sedih. Aku cuma mikir aja kenapa Arneta masih saja bersikap buruk kepadaku padahal selama ini aku gak pernah berbuat jahat kepada dia. Vano mengusap lengan Kayla dengan lembut. Kamu gak perlu mikirin sikap dia sama kamu. Anggap saja kejadian tadi juga tidak ada. Lebih baik sekarang, kamu fokus pada kebahagiaan kamu dan anak kita saja. Balas Vano lembut. Pandangan Kayla beralih kepada Vano. Kenapa kamu selalu saja ingin aku bahagia dan gak mementingkan perasaan orang lain? Tanya Kayla. Karena menurut aku kebahagiaan kamu lebih dari segalanya. Jika ada satu manusia yang membuat kamu jadi tidak bahagia, aku siap menghancurkannya kalau kamu mau. Kayla segera menggelengkan kepala. Tawaran tersebut sama sekali tidak menarik untuk dirinya. Justru membuatnya menjadi takut. Tidak perlu repot melakukannya. Kamu sudah cukup banyak membuat aku bahagia selama aku berada di sini. Balas Kayla lembut seraya tersenyum. Aku suka melihat kamu tersenyum seperti ini, Kayla. Aku harap kamu selalu tersenyum dan tak pernah lagi menunjukkan wajah bersedih seperti tadi. Pinta Vano. Kayla merasa sangat harus setiap kali melihat sikap perhatian Vano kepada dirinya. Dia tidak menyangka walaupun sampai saat ini dirinya masih menggantung harapan Vano,
namun tak membuat Vano berubah sikap kepada dirinya. Karena mood Kayla saat itu sudah mulai buruk, Vano memutuskan membawa Kayla dan baby Julie pulang ke kediaman Mommy Korla. Ya, untuk saat ini Kayla belum bisa tinggal di rumah peninggalan orang tuanya karena seluruh barangnya masih berada di rumah Mommy Korla. Besok aku akan mengantarkan kamu menginap di rumah kamu, kata Vano sebelum pergi meninggalkan kediaman Mommy Korla. Kamu sudah terlalu banyak aku repotkan, Vano. Aku jadi gak enak hati sama kamu, balas Kayla. Vano mengulas senyum di wajahnya yang tampan. Gak ada yang merasa direpotkan. Lagi pula besok hari terakhir aku bisa bermain dengan Julie juga kan? Tanya Vano. Kayla terdiam, merasa sulit menjawab pertanyaan Vano. Kenapa semakin mendekati waktu keberangkatannya kembali ke kampung membuatnya semakin berat memisahkan Vano dan baby Julie. Ya sudah, kalau begitu aku pulang dulu, pamit Vano. Dia segera meninggalkan ciuman di kedua pipi baby Julie sebagai tanda perpisahan. Papa, baby Julie menggoyangkan kedua tangannya. Wajahnya kini terlihat menyedihkan karena tidak ingin jauh dari sang papa. Walau merasa berat meninggalkan baby Julie, namun pada akhirnya Vano pergi juga meninggalkannya karena sampai saat ini ia belum bisa berada dekat dalam waktu lama dengan baby Julie. Jadi apa saja kegiatan kamu hari ini bersama keluarga kecil kamu, Kayla? Mommy Korla langsung saja memberikan pertanyaan saat Kayla duduk berhadapan dengannya malam itu. Kayla menceritakan apa saja kegiatannya hari itu dengan Vano. Tak lupa Kayla juga memberitahu Mommy Korla tentang rumah orang tuanya yang sudah dibeli oleh Vano untuk dirinya. Mommy Korla tersenyum senang mendengarnya. Ternyata Vano memiliki effort yang sangat besar untuk membuat Kayla bahagia. Apa sampai sekarang kamu masih ragu dengan cinta Vano setelah melihat semuanya, Kayla? Tanya Mommy Korla. Kayla tak bisa berkata dusta. Apalagi tak ada satupun sikap Vano yang terlihat buruk di matanya. Enggak, Mom. Vano terlihat sangat mencintaiku, balas Kayla. Mommy Korla lega mendengarnya. Ternyata Kayla masih bisa melihat ketulusan di dalam diri Vano. Apa setelah kamu melihat dan merasakan semuanya, kamu akan tetap menggantung harapan Vano? Kayla menghela napasnya yang terasa memberat. Aku gak bisa kasih jawabannya sekarang, Mom. Aku harus tetap kembali ke kampung untuk melihat perkembangan usahaku di sana. Untuk sekarang, walaupun aku tahu bagaimana perasaan aku pada Vano begitu pula sebaliknya, tapi gak bisa buat aku kasih keputusan gitu aja. Aku akan menjawabnya setelah urusanku di kampung selesai. Mommy Korla sangat menghargai keputusan Kayla. Namun walaupun demikian, Mommy Korla tetap meminta pada Kayla agar tak membuat Vano terlalu lama menggantung harapan kepada dirinya. Baik, Mom, balas Kayla, mengiyakan perkataan atau saran dari Mommy Korla. Apa yang Kayla katakan pada Mommy Korla pun tentu saja benar dan adalah sebuah fakta. Salah satu bentuk fakta tersebut adalah, Kayla tetap membalas pesan dan mengangkat panggilan telepon dari Vano setiap kali Vano menghubunginya. Sekarang kamu tidurlah. Aku gak mau kamu kekurangan waktu untuk beristirahat hanya karena terus menghubungi dan menemani aku dan baby Julie bermain, kata Kayla lembut pada Vano. Kayla, Vano jadi berbunga-bunga mendengarnya. Bagaimana tidak? Perkataan Kayla saat ini sudah seperti seorang wanita yang sangat mencintai pasangan prianya. Di salah satu rumah kontrakan yang berada di dalam gang sempit, terdengar sebuah keributan di dalam rumah akibat seorang wanita yang merasa tidak terima melihat saudara kembarnya jauh lebih berjaya dibandingkan dirinya. Sosok wanita tersebut tak lain dan tak bukan adalah Arneta. Wanita yang selalu saja mencari masalah dan berbuat buruk pada Kayla padahal Kayla tidak pernah bersikap buruk kepada dirinya. Aku gak bohong, Bu. Aku beneran dengar dengan telingaku sendiri kalau Kayla dibela sama Tuan Vano, bahkan Tuan Vano mengatakan jika Kayla adalah istrinya, kata Arneta. Wajahnya terlihat semakin sebal saja saat mengatakan hal tersebut. Sungguh, dirinya tidak terima kalau Kayla jauh lebih tinggi derajatnya dibandingkan dirinya.
Apalagi sekarang yang dia ketahui jika Kayla berstatus sebagai seorang istri dari saudagar kaya raya bernama Vano. Bu Maria tak kalah masam dari putrinya. Dia pun terkejut karena mendengar informasi dari Arneta. Apa kamu sudah memastikannya, Neta? Maksud ibu? Bisa aja pria itu hanya ingin menolong Kayla. Atau Kayla sebenarnya adalah wanita simpanan pria itu. Kata Bu Maria, menyebutkan hal yang mungkin saja benar adanya. Aku juga sempat mikir kalau Kayla itu wanita simpanan, Bu. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, masa iya Tuan Vano mau menunjukkan di depan umum wanita simpanannya? Bahkan Tuan Vano membawanya jalan-jalan di tempat umum. Balas Arneta. Kemungkinan tersebut baru ia pikirkan saat tengah berada di jalan pulang menggunakan ojek online tadi. Bu Maria terdiam dalam waktu beberapa saat. Sebagai wanita yang tidak menyukai Kayla, Bu Maria tentu saja merasa tidak terima kalau hidup Kayla jauh lebih bahagia dibandingkan dirinya dan terutama putrinya. Enggak, Kayla gak boleh hidup enak kayak gini, Arneta. Karena harusnya kamu yang menjadi istri Tuan Vano dan hidup bahagia dengan Tuan Vano. Kata Bu Maria, dia masih saja memikirkan hal yang tidak mungkin. Kedua tangan Arneta terkepal erat. Dia menyetujui perkataan ibunya tersebut. Arneta pun berpikir keras bagaimana caranya Kayla bisa mendapatkan pria sempurna seperti Vano. Sudahlah tampan, berkarisma, kaya pula. Sungguh, mendapatkan Vano adalah sebuah nikmat yang sangat besar untuk dirasakan. Menyebalkan sekali sih. Semakin lama Arneta memikirkan dan mengingat hal tersebut, membuat dirinya semakin kesal dan murka saja. Arneta sungguh tidak bisa menghilangkan sikap iri dengki dirinya pada Kayla. Bagaimana tidak, selama ini dia selalu berusaha membuat hidup Kayla jauh lebih rendah dan tersiksa dibandingkan dirinya. Dan saat dia melihat dan mendengar langsung jika hidup Kayla jauh lebih baik daripada dirinya, Arneta tentu saja gak terima. Ibu, gimana caranya agar kita bisa merebut kebahagiaan Kayla, Bu? Neta sungguh gak terima kalau Kayla bisa hidup bahagia dibandingkan Neta. Lihat aja sekarang, jangankan untuk bisa hidup seenak Kayla yang bisa membeli seluruh baju di dalam butik, memiliki rumah saja kita tidak bisa. Bahkan sekarang kita tidak tahu bagaimana hidup kita untuk kedepannya. Bu Maria menghembuskan napas kasar di udara. Kamu jangan bertanya terus bagaimana caranya dong, Neta. Kalau kamu mau hidup kita bisa lebih bahagia dibandingkan Kayla, kamu harus bisa mendapatkan pria kaya bahkan kalau bisa lebih kaya dari Tuan Vano. Kata Bu Maria memberikan perintah. Cek, ibu pikir mudah buat melakukannya? Tanya Arneta. Pasalnya, apa yang ibunya perintahkan itu tidaklah semudah yang ibunya bayangkan untuk dilakukan. Bu Maria tidak peduli jika apa yang ia perintahkan itu sulit untuk dilakukan. Menurut Bu Maria, jika Kayla saja bisa mendapatkan suami kaya raya, lantas kenapa Arneta tidak? Toh menurut dirinya Arneta jauh lebih cantik dan berkarisma dibandingkan Kayla. Udahlah, bicara sama ibu gak akan ada solusinya. Cuma kasih saran yang ibu sendiri aja belum tentu bisa melakukannya. Kata Arneta. Setelah mengatakan hal tersebut, Arneta pun beranjak pergi meninggalkan Bu Maria menuju kamarnya yang sempit. Kedua kelopak mata Bu Maria pun menyipit menatap kepergian Arneta. Sebal sekali Bu Maria karena putrinya itu pergi begitu saja tanpa menyelesaikan percakapan mereka. Kenapa Arneta sekarang sulit sekali untuk diandalkan sih? Rutuk Bu Maria dalam hati. Sungguh Bu Maria tidak suka bila Arneta sulit diandalkan seperti saat ini. Seperti janji yang sudah Vano katakan pada Kayla kemarin, pagi itu Vano nampak kembali datang ke kediaman Mommy Korla untuk menjemput Kayla dan Baby Julie. Rencananya, Vano ingin mengantarkan Kayla dan Baby Julie menginap di kediaman Kayla. Mommy ayo ikut sama aku. Ajak Kayla. Sejak kemarin dia sudah berusaha mengajak Mommy Korla, tapi wanita itu menolak karena tidak ingin mengganggu waktu kebersamaannya dengan Vano. Udah, kamu perginya sama Vano aja. Mommy sore aja deh kesananya. Balas Mommy Korla. Dia akhirnya mau menyetujui ajakan Kayla. Namun meminta untuk mengundur waktu untuk pergi.
Setidaknya dia ingin memberikan banyak waktu agar Kayla bisa bersama lebih lama dengan Vano. Kayla akhirnya mengiyakannya. Sudah cukup bagi dirinya. Mom Korla mau ikut bersama dirinya menginap di rumahnya. Ayo. Vano menggenggam lembut tangan Kayla sambil melangkah keluar dari tangan Kayla. Pergerakan yang ia lakukan tersebut pun berhasil membuat Kayla tertegun. Kayla merasa jantungnya berdetak tak karuan padahal hanya dipegang tangannya saja oleh Vano. Tanpa memperdulikan kecanggungan Kayla saat ini, Vano terus saja menggenggam tangan wanita itu hingga akhirnya mereka berada di samping mobil. Julie duduk sama Mama dulu ya. Papa mau bawa mobilnya dulu. Tutur Vano lembut sambil mengusap pipi putrinya. Balas baby Julie. Bayi itu nampak begitu senang berinteraksi dengan sang papa seperti saat ini. Vano dan Kayla jadi gemas sendiri melihatnya. Keduanya pun sontak mengusap pipi baby Julie secara bersamaan. Kayla yang merasa canggung segera menghentikan usapan tangannya di pipi baby Julie. Udah, gak usah gugup begitu. Ini kan anak kita berdua. Jadi gak masalah dong kalau kita pegang berdua. Toh buatnya juga berdua, kata Vano. Kedua bola mata Kayla melotot. Tangan wanita itu pun dengan cepat terulur ke arah pinggang Vano dan memberikan cubitan kecil di sana. Au, pedih loh, Mama, kata Vano sambil meringis. Kayla jadi ikut meringis melihatnya. Dengan gerakan spontan, tangannya pun kembali terulur ke pinggang Vano dan mengusapnya. Maafin aku, iya. Kamu sih ada-ada aja ngomongnya bikin aku gerak spontan kayak tadi, kata Kayla. Mommy Korla yang sudah keluar dari dalam rumah dan sedang memperhatikan pergerakan mereka berdehem dengan keras hingga membuat pusat perhatian mereka beralih pada Mom Korla. Kalau mau mesra-mesraan nanti aja kalau udah nikah lagi. Jangan sekarang, nanti dibilang mesum lagi di depan anak. Kelakar Mommy Korla. Vano dan Kayla menunjukkan ekspresi berbeda. Jika Vano tersenyum lebar mendengarnya, Kayla justru tersenyum malu-malu mau. Kayla memilih segera mengajak Vano pergi dari kediaman Mommy Korla daripada Mommy Korla semakin banyak mengeluarkan kata-kata ledekan kepada mereka. Mengerti keinginan dirinya, Vano pun mengiyakan. Kenapa? Malu ya sama Mommy? Tanya Vano. Walaupun sudah tahu jawabannya, tapi Vano masih saja ingin bertanya. Enggak, aku cuma gak mau aja Mommy jadi berpikiran yang macam-macam. Balas Kayla. Tentu saja jawaban yang ia berikan tak sesuai dengan faktanya. Vano mengulum senyum. Dia memilih bersikap percaya saja pada Kayla padahal kenyataannya tidak demikian. Melihat Vano seperti orang yang sangat percaya kepada dirinya, membuat Kayla merasa lega. Untuk mengalihkan sedikit kecanggungannya dari Vano, Kayla pun mengajak baby Julie berbicara. Ternyata dia lucu juga kalau bersikap malu-malu seperti itu, kata Vano dalam hati. Semakin dekat dengan Kayla, Vano merasa semakin menggemaskan saja wanita itu. Jika saja pernikahannya dan Kayla sudah kembali sah secara agama, Vano pasti tidak akan sungkan untuk mengecup pipi wanita itu.